Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sekarang kita akan meneruskan pembelajaran kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran tematik kelas 4, tema 2, pembelajaran kedua, subtema 1. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Nada dimulai dari nada yang terendah yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini adalah urutan tangga nada. Do, nada terendah dilambangkan dengan angka 1. Re, nada yang lebih tinggi, dilambangkan dengan angka 2. Kemudian nada naik lagi di nada mi, dilambangkan dengan angka 3. Naik lagi ke nada fa, dilambangkan dengan angka 4. Naik lagi ke nada sol, dilambangkan dengan angka 5. Naik lagi ke nada la, dilambangkan dengan angka 6, si dilambangkan dengan angka 7, dan do atas atau dilambangkan dengan nada i titik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah. Ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Semakin naik angka pada tangga nada ini, maka nadanya akan semakin tinggi. Sekarang kita teruskan materi berikutnya, yaitu mengenai hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Contohnya untuk mencuci baju, untuk mandi, untuk memasak, untuk menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air, yaitu hak mendapatkan air bersih. Sebagai manusia, kita berhak mendapatkan air yang bersih untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Kemudian, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang selanjutnya,
hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Dalam pertanian kita pasti butuh air ya, maka kita berhak untuk memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Tadi kita telah pelajari tentang hak. Hak adalah hal yang kita dapatkan ya. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan atau tidak boros dalam menggunakan air. Jika tidak perlu, maka silakan ditutup keran airnya. Jangan sampai mengalir sia-sia. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Maka sebagai upaya agar kita tetap menjaga air agar tetap bersih, yaitu tidak mencemari air dengan limbah. Entah itu limbah industri ataupun limbah rumah tangga. Salah satu contohnya dengan tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya atau ke pembahasan berikutnya, yaitu materi tentang pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung. Tujuan penaksiran hasil operasi hitung adalah mempermudah penghitungan. Langkah-langkah penaksiran. Yang pertama, setiap bilangan dibulatkan ke nilai tempat tertentu. Yang kedua, jika nilai tempat lebih besar atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke atas. Yang ketiga, jika nilai tempat kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Contohnya adalah 1. Bulatkan bilangan 5236 ke ratusan terdekat. Perhatikan angka pada tempat puluhan, yaitu 3. Angka 3 kurang dari 5. Maka bilangan dibulatkan ke bawah. Jadi 5236 dibulatkan ke ratusan terdekat, yaitu 5200. 2. Bulatkan bilangan 53.689 ke ribuan terdekat. Perhatikan angka pada tempat ratusan, yaitu 6. Angka 6 lebih dari 5. Maka bilangan dibulatkan ke atas. Jadi 53.689 dibulatkan ke ribuan terdekat, yaitu 54.000. Yang ketiga, taksirlah hasil dari 5.236 ditambah 6.589 ke ribuan terdekat. Buatlah tiap-tiap bilangan ke nilai tempat yang diinginkan terlebih dahulu. Angka 5.236 kita genapkan ke ribuan terdekat menjadi 5.000. Kemudian angka 6.589 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 7.000. Maka jumlahnya adalah 12.000. Jadi hasil dari 5.236 ditambah 6.589 ke ribuan terdekat, yaitu 12.000.
Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.